posting dibilang tas-tasnya almarhum Kak Eca ada di dia diambil semua atau seperti apa sih Det sebenarnya Det? Ya sebenarnya sih Dedi nggak mau menanggapi ya, Heeh. takutnya nanti akhirnya akan jadi ribut lagi. Tapi ini kan pertanyaan dari media, kemudian juga ada kakaknya Ica Marisa itu kemarin nge-tag Dedi postingan yang mengatakan kalau tas-tas bermereknya almarhum itu berada di keluarga sana gitu kan. Terus sebenarnya kaget juga Dedi menanggapinya gimana ya gitu ya, karena memang Dedi udah tahu sejak permasalahan antara Dedi dan keluarga sana merebak akibat hukum hak asuh itu kan akhirnya jadi merebak ke hak waris ya dari barang-barang masing-masing gitu ya. Harusnya kan sebenarnya barang-barangnya Bibi itu hak dari keluarga sana, barang-barang Vanessa sebenarnya berhak Keluarga Dedi ya. atau Mayang gitu. Tapi kan pada saat itu Dedi pernah mengungkapkan itu, tapi jawabannya kan itu katanya punya Gala gitu kan. Ya sudahlah, kalau memang udah berbicara Gala, Dedi udah nggak bisa apa-apa gitu. Tapi kan kalau secara logiknya ya nggak mungkin kan Gala pakai baju-baju perempuan, Iya, ya nggak mungkin pakai tas perempuan gitu kan. Ya yang berhak mendapatkan tas-tas itu kan sebenarnya kan Mayang ya gitu. Tapi kan dia pada saat itu udah nggak mau memperpanjang. Nah sampai sekarang akhirnya ada lagi status dari kakaknya Marisa Ica Iren yang mengungkit masalah tas almarhum Vanessa yang ya lumayan lah, cukup ada beberapa, ada banyak lah ya. Dan Dedi tahu itu kan yang membelikan itu kan Profesor Bambang gitu. Tas-tas yang bermerek itu ya, berbagai macam merek branded terkenal itu yang membelikan adalah Prof Bambang gitu. Dan Dedi lihat itu struk pembelanjaannya, harganya, mereknya apa, harganya berapa, itu ada semuanya sama Prof Bambang memang gitu. Kan Iren kan statusnya juga kan begitu kan, menyebut Profesor Bambang kan, memang benar itu struknya masih ada. Kalau memang mau mengkonfirmasi silakan konfirmasi ke Prof Bambang, itu ada struk perbelanjaan barang-barang tas-tas branded yang untuk Mayang masih disimpan rapi oleh Prof Bambang. Itu nilainya udah 3 digit ya, udah ratusan juta sih. Hampir 500 juta lah ada semuanya ya. Tapi bukan tas aja ya, banyak gitu ya barang-barang yang dibelikan oleh Prof Bambang, banyak sekali. Selain tas itu baju, ada perhiasan, ada kamera, udah banyak lah nilainya, udah sampai ya kalau hitung kita udah MM-an sih. Nah, tapi Dedi sendiri sudah pernah melihat maksudnya fisiknya itu dan itu sekarang di siapa gitu, Det? Nah, fisiknya Dedi waktu itu sudah lihat. Semenjak almarhum masih ada juga Dedi tahu, dia kan ada ininya, ada lemarinya kan. Oh iya. Lemarinya tuh ada di ruang tamu, khusus tas-tas. Jadi udah lihat itu, ada tas LV, ada apa ya, ada Hermes ya. Jadi nggak begitu hafal sih ya, tas-tas bermerek itu ya, perempuan cewek itu ya. Ada yang ditahu sih LV, ya Hermes gitu ya, kayak gitu. Terus apalagi ya Guess kayak gitu. Ada lagi merek-merek apa yang ternama, jadi nggak begitu paham gitu. Mayang itu yang tahu gitu. Itu ada di lemari di ruang tamu. Jadi pernah lihat itu sampai hari kejadian almarhum meninggal itu tas-tas itu masih rapi, tersusun rapi di lemari kaca di ruang tamu gitu. Kalau kemungkinan media juga tahu lah kalau masuk pada saat itu, lihat itu di lemari itu ada berapa, 1 lusin lebih ya tas-tas punya Vanessa. Pada saat itu masih ada. Jadi Dedi tahu sekali. Nah keberadaannya sampai Dedi kan menunggu dari menunggu niat baik dari pihak sana, mungkin ingin memberitahu ini gimana barang-barang dari almarhum, tapi tidak ada memberi kabar ke Dedi mengenai barang-barang almarhum Vanessa. Padahal kan pada saat itu kalau media pernah mengambil berita
yang Dedi bilang Dedi mau membuat satu museum untuk almarhum, ya kan pernah kan dulu kan? Iya. Nah, ini gimana nih? Dia niatnya Dedi pengen nanti barang-barang almarhum Dedi akan buatkan sebuah museum seperti Mika Ardila gitu. Nah, termasuk tas-tas itu ada tas-tas, sepatu gitu. Dedi akan museumkan gitu, buat museum supaya agar nanti gala besar bisa melihat barang-barang peninggalan mamahnya. Tapi nggak terrealisasi karena tidak ada berita apapun. Dedi tidak beri informasi barang-barang milik Putri Dedi almarhum sampai sekarang nggak dikasih tahu gitu. Jadi udah diambil sama keluarga sama semua. Dan tapi Dedi nggak mau mempermasalahkan ya gitu. Udah sampai situ udah nggak mau ribut-ribut lagi lah, capek gitu kan. Nanti akhirnya jadi huru hara lagi, jadi rame lagi gitu. Nanti ujung-ujungnya buat gala, ya udahlah kalau udah gala Dedi udah nggak bisa ngomong apa-apa kan. Nah, Dad, dia kan juga bilang katanya Mayang sampai waktu almarhum Persis meninggal mau pinjem bajunya aja nggak boleh karena basah. Itu bener nggak sih, Dad, atau gimana sih, Dad? Kalau misalnya mau mengulang lagi berita yang dulu sih, ya itu dia tadinya sebenarnya dia nggak mau berkomentar lagi ya masalah ini. Jangan sampai ini akhirnya jadi rame lagi, ribut lagi gitu kan. Yang sudah ya sudahlah gitu. Tapi kalau mau reminder lagi kejadian pada saat itu ya memang benar gitu. Jadi pada saat habis pemakaman, hujan, ya kotor, ya Mayang bajunya basah, keringat, kena hujan. Nah, sebagai adik kandungnya dia berhak dong mengganti baju yang milik kakaknya gitu, tanpa harus izin juga sebenarnya nggak ada pengaruh gitu. Maksudnya kan Mayang kan memang adik kandungnya gitu, kecuali orang lain. Ya. Dan di situ juga ada Dedi gitu. Dia ngomongnya sama Dedi, Dad, aku boleh nggak izinnya sama Dedi, memang Dad, aku boleh nggak ganti baju kakak gitu. Nah, pada saat itu karena situasinya lagi fraudit, situasinya lagi ramai, kan Dedi juga nggak mungkin izin sama misalnya keluar pihak sana gitu, Ibu Dewi atau siapa yang ada di situ gitu. Ya Dedi izinkan, dia pakai aja, orang cuma mau diganti karena basah. Ya itu jadi rame akhirnya, dibilang apalah, dibilang mohon maaf, dibilang maling malah kan gitu. Padahal itu baju kakaknya gitu. Tapi ya itu dia tadi Dedi nggak mau mengungkit-ungkit lagi itu kejadian yang lalu, ya dilihat aja berita-beritanya yang dulu 2 tahun yang lalu. Gitu. Sampai saat itu sampai akhirnya udahlah kita nggak mau ribut-ribut lah masalah barang, masalah warisan, udahlah kalau memang mau diambil silakan ini ambil semua lah gitu. Jadi nggak mau ribut-ribut lagi sampai sekarang udah. Jadi nggak mau tahu menau itu mengenai barang-barangnya Vanessa gitu. Padahal sebenarnya memang kalau kita menyangkut berbicara hukum gitu ya, kalau bicara hukum sebenarnya harusnya Mayang sih berhak atas barang-barang dari semua, ya. Vanessa gitu. Nah, Dad, si ini kan sepertinya dia keluarga sana lagi pada bilang jadi ini nih apa namanya, termasuk gara-gara lu dulu abain Dedi nih gitu aja, tidak mendengarkan apa kata Dedi, maksudnya ya, jadi istilah netizen tuh pada bilang jadi kena karma gitu. Jadi misalnya itu gimana tuh deh tanggapan Dedi? Ya itu kemungkinan aja benar ya. Namanya juga kita hidup ya. Apa yang kita tanam kita akan menuai. Kita akan menuai apa yang kita tanam. Jika kita menanam kebaikan, kita juga akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kalau kita menanam kejahatan, kelicikan, kita juga akan mendapatkan balasannya dari apa yang kita perbuat gitu. Kalau dibilang karma dan hukum tabur tuai, ya jadi percaya gitu. Itu cepat atau lambat akan terkuak ya semuanya gitu. Tapi kembali lagi jadi serahkan aja ini kepada alam ya, nanti kebenaran juga akan terungkap kok ya. Ya kita lihat aja kasusnya Jessica ya kan, udah 7 tahun sekarang akhirnya terblow up lagi gitu kan. Itu salah satunya hukum tabur tuai, hukum karma. Kebusukan apapun yang kita simpan cepat atau lambat itu akan ketahuan ya, cepat atau lambat akan terbuka gitu. Nah, jadi kalau Dedi lihat sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang akhirnya jadi clash antara Ica Marissa dengan keluarga sana gitu ya, itu mungkin aja gitu ya kan. Ya namanya barang warisan itu kan panas ya gitu. Kalau kita tidak mengembalikan atau ingin menguasai yang bukan hak
kita, itu barang itu akan panas gitu, dan nantinya akan memakan diri kita sendiri gitu. Gitu. Harusnya sebenarnya hak itu punya seseorang, tapi karena kita mungkin serakah, kita tamak gitu ya, kita menguasai semua. Mungkin dalam 1-2 tahun pertama tidak terjadi apa-apa gitu, tapi cepat atau lambat itu akan memakan diri kita gitu. Nanti akan mendapat kesialan-kesialan, akan mendapat musibah mungkin gitu. Pasti ada itu. Nah, makanya Dedi diam aja sih gitu. Makanya Dedi tahu prinsip itu, prinsip karma, prinsip hukum tabur tua itu ada, prinsip yang namanya warisan itu, barang-barang, entah itu uang, entah itu benda, itu yang namanya warisan itu panas banget gitu ya. Kalau kita tidak punya hak di barang-barang itu, di benda-benda itu, kita ingin menguasai, satu saat akan memakan diri kita sendiri gitu. Gitu. Jadi percaya sih itu. Nah, tapi kalau boleh menanggapi, gimana sih menurut kamu kasusnya ya Marissa Ica sama yang pertama pihak sama anaknya ini yang Fuji itu gimana, Det? Sangat prihatin ya, karena kan Dedi lihat bagaimana Ica Marissa ini menjadi orang terdepan yang membela kasus antara Dedi dan keluarga sana gitu. Ya, Ica sangat membela keluarga sana, sampai menangnya keluarga sana juga mungkin karena pengaruh dari Ica Marissa kan, tahu gitu. Walaupun Ica Marissa itu kan teman Vanessa juga ya, jadi saya tahu. Tapi Dedi tidak ada rasa sakit hati, yang namanya juga kita usaha, semua sudah kita lakukan, pengadilan mengatakan mengetuk palu hak asuh ada di sana, ya sudah gitu. Tapi samping kemenangan yang mereka dapatkan itu mungkin ada campur tangannya Ica Marissa ya, yang sangat membantu keluarga sana gitu kan. Terus sekarang akhirnya menjadi ada hubungannya kurang baik ya, menjadi clash, menjadi seperti ini ya. Kemarin ulang tahun harusnya datang kan nggak datang kan, ya itu ada kekecewaan, ya itu wajar sekali gitu. Orang yang sudah membela mati-matian ya, menjadi garda terdepan ya, pasang badan malah ya. Tapi dia ada ulang tahun aja nggak datang. Kalau Dedi di posisi Ica Marissa tentu kecewa gitu, pasti kecewa banget. Bahkan ini kan kejadiannya juga belum lama, baru 2 tahun yang lalu ya, ibaratnya kan masih hangat gitu ya, hubungan mereka, hubungan yang harmonis dan sangat prihatin ya. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik ya, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan dan mereka bisa berdamai lagi, rukun lagi gitu. Tapi sekali lagi Dedi nggak mau ikut campur. Kalau memang ini emang sudah ranahnya ranah permusuhan gitu ya, relationship ini yang sudah dibangun kemarin akhirnya jadi berantakan, Dedi nggak ikut campur. Tapi yang jelas Dedi ikut prihatin aja. Nah, Det, pada bilang keluarga sana serakah itu gimana, Det? Tanggapannya ya, dibilang keluarga serakah ya netizen aja yang bisa menilai ya, bisa menilai deh gitu. Kalau memang serakah ya kemungkinan ya mereka berbicara begitu kan melihat faktanya kan, gitu, bukan hanya berbicara hanya ngomong aja gitu, tapi kan mereka berbicara faktanya. Kalau kita berbicara berdasarkan hukum nih ya, ada hukum yang namanya harta dari Bibi itu milik keluarga Bibi. Hak dari harta Vanessa almarhum itu milik keluarga Vanessa. Harusnya seperti itu dan harusnya dibagi 2. Tapi kan ini tidak dibagi 2, tapi semuanya diambil oleh keluarga sana gitu kan. Bahkan Dedi nggak dapat apapun barang-barang Vanessa, padahal sebenarnya kan Dedi pingin membuat sebuah museum ya kan, museum yang bisa dikenang nantinya ke depannya, karena kan Vanessa ini public figure ya kan, bisa dikenang barang-barangnya, entah itu tas, sepatu, baju-baju. Kita buatkan sebuah rumah ya, namanya Museum Vanessa mungkin, atau Museum Vanessa dan Bibi gitu kan. Kita bisa melihat benda-benda atau barang-barang peninggalan almarhum gitu. Tapi kan Dedi nggak ada, Mayang juga kan. Tapi pada saat itu kita Dedi sama Mayang ya, daripada ribut-ribut dulu kan, nanti Dedi sangkain meminta atau merebut harta dari
Sana. Vanessa gitu ya. Udah Dedi orangnya udahlah, kalau misalnya udah ribut-ribut tuh Ari diem. Kita lihat aja nanti Dedi bilang waktu yang akan bisa menjawab semua gitu ya. Akhirnya sekarang kan ya netizen mulai kan ya keluarga dibilang mohon maaf ya, misalnya keluarga serakah itu kan dari netizen gitu. Kalau Dedi sih ya biar alam aja lah gitu. Yang tadi Dedi bilang kembali lagi, kalau bukan hak seseorang, barang, benda yang peninggalan itu waris itu panas nantinya, itu akan panas, akan memakan diri kita, nanti akan ada apesnya kita, nanti kita akan mengalami kesialan gitu karena ya biar bagaimanapun walaupun Vanessa sudah tidak ada tapi kita tidak bisa nggak bisa ngeliat, tapi mereka tuh masih bisa ngeliat kita kan gitu. Vanessa juga kalau misalnya kita lihat nih dia nangis di atas sana gitu, tapi ya sudahlah mau diapain gitu. Kalau Dedi sih orangnya pengalah aja lah, nggak mau ribut-ribut gitu. Ya sudah, kalau memang harta Vanessa mau diambil semua ya monggo, ya silakan nggak apa-apa gitu. Ya, tas-tas insya Allah nanti Mayang juga bisa beli lah dari uang dari uang hasil keringat Mayang sendiri, membeli tas-tas branded insya Allah juga bisa beli lah. Tapi kalau dibilang sekali lagi tadi keluarga serakah ya kita kembalikan lagi lah kepada netizen gitu kan, biar netizen yang menilai lah. Tapi sebelumnya udah pernah berhubungan dengan bunda Iren ini atau Kak Iren ini untuk maksudnya untuk ngomongin lebih jelas lagi. Bunda siapa? Ya kakaknya Marisa Ica ini yang gitu. DM. Iren, ya. Ya si Iren. Udah sempat komunikasi sudah. Atau gimana, Det? Ya, Iren malah bercerita tentang keberadaan tas itu, bagaimana tas itu diambil pada saat itu, terus mereka katanya ya diumpetin tasnya takut diambil sama Pak Dodi, dia bilang